Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman penonton setia video saya. Jadi, berdasarkan banyak permintaan dari beberapa teman-teman penonton setia di video saya untuk membuat video pembahasan materi akuntansi keuangan menengah terkaitan tentang laporan arus kas metode langsung. Jadi pada video sebelumnya sudah ada materi pengantar detail tentang laporan arus kas dan pembahasan tentang metode pembuatan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Video itu perlu untuk teman-teman lihat terlebih dahulu sebelum teman-teman melihat video yang satu ini. Link videonya dapat dilihat di detail video berikut yang ini. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang laporan arus kas dengan membahas penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Jadi, laporan arus kas metode langsung. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu laporan arus kas dan bagaimana menyusun laporan arus kas dengan metode yang paling gampang ya. Jadi metode memang harus pertama dipelajari yaitu metode tidak langsung. Nah, akan tetapi jika teman-teman lihat laporan arus kas metode tidak langsung itu, laporan itu mudah dibuat tapi kurang informatif. Contoh ya, misalnya pada laporan arus kas metode tidak langsung ada kas diperoleh dari kegiatan operasi. Tapi informasi yang muncul hanya totalnya saja. Ya, tidak ada informasi tentang dari mana perusahaan mendapatkan uang kas itu, atau mungkin kas itu ada yang dipakai untuk kegiatan lain atau apa. Jadi mudah dibuat, tetapi mungkin informasinya bagi pembaca laporan keuangan tidak selengkap yang diharapkan. Nah, oleh karena itu ada cara membuat laporan arus kas yang lebih informatif, yaitu laporan arus kas dengan metode langsung. Akan tetapi, ini laporan dengan metode ini lebih sulit dalam penyusunannya ya. Jadi memang di sini ada trade-off antara kemudahan menyusun dan kegunaan penyusunan. Baik, kita langsung lihat saja. Jadi, laporan arus kas metode langsung itu pada konsep dasarnya bentuknya sama persis seperti laporan arus kas metode tidak langsung. Ya, perbedaan utama hanya pada satu bagian, yaitu pada perbedaan kas di sini, perbedaan pada kas dari kegiatan operasi. Jadi, bagian unsur-unsur lainnya semua sama persis, kecuali pada satu bagian yang di awal laporan arus kas, yaitu kas dari kegiatan operasi ini yang berbeda. Nah, untuk laporan arus kas dengan metode langsung, pada bagian kas dari kegiatan operasi, ada beberapa unsur atau item atau baris informasi yang akan muncul pada laporan, yaitu informasi sebagai berikut, yaitu akan ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada supplier, pembayaran kas untuk biaya operasi, pembayaran kas untuk pajak, dan pembayaran kas untuk biaya bunga. Yang perlu saya tekankan adalah tidak berarti semua unsur, 5 unsur ini harus ada pada laporan arus kas metode langsung suatu perusahaan. Contoh, jika misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang mungkin perusahaan kecil ya, perusahaan yang UMKM kecil, mungkin hanya ada 3 unsur, yaitu kas dari pelanggan, menerima kas dari pelanggan, pembayaran kas pada supplier, dan pembayaran kas untuk biaya operasi. Mungkin perusahaan itu karena mikro ya, sangat kecil, mungkin dia belum bayar pajak misalnya. Atau karena perusahaan itu tidak ada utang, maka dia tidak bayar bunga. Ya tidak apa, ya tidak perlu dicantumkan. Ya mungkin hanya 3 ini saja yang perlu dicantumkan. Intinya adalah unsur ini tidak wajib ada. Ya berarti semuanya harus ada, tetapi disesuaikan dengan kondisi bisnis atau perusahaan. Baik, untuk selanjutnya, saya akan langsung membahas bagaimana menyusun laporan arus kas metode langsung dengan menggunakan contoh ya. Jadi tidak perlu materi terlebih dahulu ya. Kita langsung pakai contoh soal dan langsung nanti saya sambil mengerjakan contoh soal tersebut saya akan menyampaikan materinya. Baik, contoh soal yang akan kita bahas adalah contoh soal berikut ya. Contoh soal berikut. Baik, berikut adalah laporan posisi keuangan
Ya, betul. Laporan keuangan Purchase Company. Jadi, untuk menyusun suatu laporan arus kas, metode langsung sama seperti metode tidak langsung ya, yaitu yang pertama kita perlu ada neraca atau laporan posisi keuangan periode ini dengan periode sebelumnya. Kita akan membuat komparatif. Ini langkah pertama yang sama dengan laporan arus kas metode tidak langsung. Setelah itu, kita di sini perlu mendapatkan informasi laporan laba rugi ya untuk perusahaan yang akan dibuat laporan arus kasnya. Kalau misalnya metode tidak langsung mungkin cuma butuh laba bersihnya ya. Nah, tapi kalau laporan arus kas metode langsung kita butuh lebih detailnya ya, lebih detail informasinya. Jadi minimal ya seperti inilah ya laporan laba rugi yang seperti ini. Kita perlu laporan laba rugi detail, cukup detail untuk bisa membuat laporan arus kas metode langsung. Nah, berikut informasi-informasi tambahan yang akan diperlukan untuk menyusun laporan arus kas ini. Baik, langsung saja kita akan coba membuat laporan arus kas ya, sesuai yang sudah kita tunjukkan. Baik, kita kembali ke soal ini yang sudah kita lihat. Baik, mari kita melihat informasi ya yang kita akan melihat bagaimana penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Baik, langkah pertama dalam menyusun laporan arus metode langsung untuk soal yang akan kita bahas sudah saya masukkan dalam format Excel ya untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasannya. Langkah pertama, sama seperti menggunakan menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, kita harus menghitung dulu selisih ya, selisih antara selisih nilai tahun ini dan tahun lalu, periode ini dan periode lalu. Untuk aset dan ekuitas dan liabilitas ya. Jadi kita hitung selisihnya. Ya, sama seperti yang metode tidak langsung. Kita hitung dulu sama selisihnya. Ya, di sini. Oke. Jadi kita sudah bisa melihat ini ya selisihnya sudah kita hitung. Baik. Langkah pertama yaitu menyusun laporan arus kas dengan metode langsung yang bisa kita lakukan di sini. Baik, adalah sebagai berikut. Jadi kita menyusun, saya akan fokus kegiatan operasi terlebih dahulu, karena perbedaan utamanya ada di situ ya. Di sini kita akan menyusun sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan tadi tentang unsur-unsur suatu laporan arus kas metode langsung. Jadi, ya di sini, kita lihat di sini, kita ada beberapa informasi, yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan ya, berarti unsurnya nanti ada ini ya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada supplier, ya, kemudian di sini ada pembayaran kas untuk biaya operasi, pembayaran kas untuk pajak, dan di sini ada pembayaran kas untuk biaya bunga. Nah, untuk sementara saya memasukkan seluruh unsur ini terlebih dahulu. Nanti jika ternyata ada unsur kegiatan operasi yang tidak ada di contoh tidak ada di perusahaan ini, maka tinggal dihapus. Tapi yang penting adalah ini ada 5 item informasi yang perlu kita peroleh, perlu kita cantumkan di laporan. Nah, selanjutnya langkahnya kita akan menghitung untuk setiap item ini. Jadi menghitung penerimaan kas dari pelanggan dan seterusnya. Perbedaan dengan metode tidak langsung, di mana perhitungannya langsung ya. Perhitungan dalam metode tidak langsung masuk di badan utama laporan arus kas. Yaitu misalnya selisih piutang, selisih persediaan itu langsung masuk ya di badan utama laporan arus kas. Akan tetapi untuk perusahaan untuk laporan arus kas dengan metode langsung itu perhitungannya dilakukan di luar laporan ya. Jadi mungkin teman-teman ada kertas terpisah atau ada bagian terpisah untuk melakukan perhitungan. Pada contoh ini perhitungan akan kita lakukan di bawah sini. Sudah saya berikan spot ya untuk perhitungan seperti itu. Baik.
Pertama, kita akan melakukan perhitungan untuk penerimaan kas dari pelanggan. Ya, perhitungan untuk penerimaan kas dari pelanggan. Kita lihat dulu rumusnya apa untuk perhitungan ini. Rumusnya adalah, untuk perhitungan penerimaan kas dari pelanggan, rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, rumusnya adalah laporan nilai penjualan, ya, nilai penjualan yang bisa diperoleh di laporan laba rugi. Nah, kemudian dilihat nilai piutang usahanya. Jika piutang usahanya menurun, maka ditambah. Jika piutang usahanya naik, maka berkurang. Nah, jadi oleh karena itu ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, sehingga kita, berarti intinya nilai penjualan, terus dilihat nilai piutang usaha. Oke. Jadi di sini kita ada penjualan. Ya. Di sini ada penjualan, ya. Kita ada berapa nilai penjualannya? Bisa dilihat di sales revenue ya, sudah ada informasi di laporan laba rugi. Itulah mengapa kita butuh informasi di laporan laba rugi. Sehingga di sini penjualan nilainya sebesar ini, 242.000 seperti itu. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan ada melihat piutang ya, piutangnya naik atau turun. Kita lihat di sini piutangnya, account receivable di sini naik. Ya, naik sebesar 19.000. Kita lihat kalau naik rumusnya apa? Nah, kalau naik, ini ya naik. Rumusnya minus. Nah, berarti di sini kita, maaf di sini, kita, maaf ini saya pindah di sini saja ya. Nah, jadi di sini naik berarti minus. Ya, di sini ada kenaikan piutang usaha. Nah, menjadi minus ya rumusnya. Maka naikkan piutang usaha ini selisihnya 19.000 masuk di sini. Nilainya minus sesuai rumus. Sehingga dihitung di sini diperoleh. Nah, ini ya, inilah penerimaan kas dari pelanggan. Ya, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar 223.000 pada contoh ini. Ya, sehingga di sini kita angka ini yang baru kita masukkan ke penerimaan kas dari pelanggan yang ada di laporan arus kas metode langsung yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman di sini perhitungannya terpisah ya di luar badan utama laporan arus kas. Baik, selanjutnya adalah pembayaran kas pada supplier. Mari kita lihat rumusnya di sini. Baik, pembayaran kas pada supplier, rumusnya dimulai dari cost of goods sold atau HPP atau biaya pokok penjualan. Ya, istilah apalah, pokoknya istilah apa yang muncul di laporan keuangan ya. Kita bisa lihat apa yang muncul. Jadi kita butuh informasi cost of goods sold, lalu persediaan, lalu utang. Ya, nah tapi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kenapa? Jadi ada dua langkah ya yang perlu kita lakukan untuk menghitung pembayaran kas pada supplier. Pertama kita butuh nilai pembelian. Itu yang kita butuhkan. Pembelian itu cara dapat nilainya dari mana ya? Caranya adalah dengan biaya pokok penjualan ditambah atau dikurangi selisih nilai persediaan. Kita dapat pembelian. Jika misalnya di laporan laba rugi sudah langsung ada informasi berapa nilai pembelian, maka ya teman-teman tidak perlu ya melakukan ini selisih ini, langsung aja masuk ke step kedua, yaitu pembelian itu kemudian dihitung dengan selisih utang usaha. Ya, utang usaha. Nah, baru kita dapat cash payment to suppliers atau pembayaran kas pada supplier. Nah, kita lihat coba ya informasi apa yang ada di soal kita. Nah, kalau informasi yang ada di soal kita ini laporan laba rugi yang ada di sini kita lihat tidak ada informasi nilai pembelian. Berarti kita butuh perhitungan dua langkah ya. Jadi di sini kita menghitung pembayaran ini ya. Selanjutnya berarti kita pembayaran kas pada supplier ya. Langkah yang pertama adalah cost of goods sold ya, cost of goods sold seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya apa? Persediaan ya. Kita mau menghitung selisih persediaan. Kita lihat persediaannya naik apa turun. Inventories persediaannya naik ya. Kita lihat rumusnya. Kalau naik itu persediaannya naik, berarti rumusnya plus. Ya, naik rumusnya plus. Jadi di sini kita masukkan
di sini kenaikan nilai persediaan. Ya, kenaikan nilai persediaan, kemudian kita masukkan di sini persediaan naik nilainya sebesar ini. Nah, di sini kita hitung, maka kita akan mendapat nilai pembelian. Ya, langkah pertama sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan kita perlu menghitung selisih utang usaha. Ya, selisih utang usaha. Di sini sebenarnya lebih tepatnya adalah selisih utang dagang ya, utang dagang. Jadi utang usaha yang untuk barang dagang. Karena kita di sini adalah pembayaran kas pada supplier barang dagang sebenarnya ya, supplier barang dagang. Jadi kita butuhnya sebenarnya utang usaha barang dagang. Tapi jika kebetulan kita lihat di soal ini sudah ada informasinya ya, jika kalian lihat informasinya adalah utang usaha sepenuhnya untuk barang dagang, berarti utang usaha yang ada di neraca itu sudah untuk barang dagang semua. Kita bisa pakai. Kita lihat utang usahanya di sini, accounts payable ya, utang usahanya naik sebesar 14.000. Kita lihat kalau naik, nah, jadi kita lihat kalau utang usahanya naik, rumusnya adalah minus. Ya, jadi di sini kita masukkan kenaikan utang usaha. Jadi rumusnya minus. Jadi minus sebesar selisih utang usaha yang sudah kita hitung tadi. Utang usaha 14.000 di sini. Nah, ya, jadi sekarang bisa kita hitung di sini. Ya, sebesar nilainya. Ya, jadi inilah pembayaran kas pada supplier sebesar 168.000 ini kita masukkan angkanya di sini. Oke, mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah perlu ditambah informasi plus atau minus seperti kalau di laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, ini sangat beda pada setiap perusahaan beda ya. Enaknya kalau metode langsung itu sudah pasti ya. Jadi namanya penerimaan kas itu pasti kasnya bertambah ya. Nah, kemudian yang bawah ini pembayaran tuh pasti kasnya minus. Jadi nggak perlu pakai simbol pun orang sudah tahu. Tapi ya bisa kalau kalian mau kasih tambah simbol minus di sini bisa. Atau kalau saya ya misalnya lebih suka seperti ini saja ya. Dikurangi. Ini ya penerimaan kas. Jelas kas nambah ya, dan ini dikurangi. Jadi nggak perlu pakai simbol minus juga sudah jelas. Ini pasti pembayaran pasti minus. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung pembayaran kas untuk biaya operasi. Kita lihat dulu rumusnya ya untuk biaya operasi. Nah, jadi biaya operasi dimulai dari akun biaya operasi yang ada di laporan laba rugi. Yang perlu dicatat di sini adalah biaya operasi ini harus biaya operasi tunai. Artinya apa? Artinya ini sangat tergantung jenis soalnya. Teman-teman harus lihat. Jadi, jika di dalam biaya operasi itu ada biaya non tunai, itu harus dikeluarkan dulu dari total nilai biaya operasi. Apakah biaya operasi non tunai itu? Itu adalah biaya operasi di mana ketika dulu jurnalnya dibuat, itu debitnya biaya, kreditnya itu bukan kas, dan tidak pernah akun biaya itu kreditnya kas. Contohnya apa? Depresiasi. Nah, depresiasi itu pasti selalu debitnya biaya depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Nah, sehingga itu adalah yang dimaksud sebagai biaya non-kas. Nah, kemudian setelah kita sudah dapat biaya operasi yang tunainya ya, yang murni kas semuanya, kita lihat akun biaya dibayar di muka dan lihat akun utang biaya akrual. Nah, biaya dibayar di muka ini setiap perusahaan bisa beda-beda ya namanya. Dia ada yang namanya per akun. Jadi ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka. Itu kalau dipisah seperti itu harus semuanya dimasukin dalam perhitungan. Tapi kalau jadi satu ya udah cukup satu aja. Nah, utang biaya akrual juga sama. Kadang-kadang ada yang langsung jadi satu akrualnya, ada yang per akun. Itu harus masukin semua. Jadi memang ini sangat situasional dengan bagaimana perusahaan tersebut dalam menyusun laporan keuangan ya dalam daftar saldo, daftar akunnya dia.
Baik, langsung kita coba masukkan di sini. Dalam perhitungannya kita masuk di ini ya, biaya. Kita butuh biaya operasi yang ada di laporan laba rugi dulu ya. Biaya operasi yang ada di laporan laba rugi adalah sebesar 24.000. Itu kita masukin dulu semuanya. Nah, kemudian kalau sudah, nah selanjutnya kita lihat ini biaya operasi ini sudah tunai semua atau jangan-jangan ada yang belum tunai ya. Kita lihat di sini. Nah, semua biaya depresiasi itu non tunai ya, depresiasi itu ternyata termasuk pada biaya operasi. Jadi di dalam 24.000 ini ada 14.500 biaya depresiasi. Ini harus dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan, diminuskan saja. Ya, di sini ada biaya non tunai. Depresiasi ya, anggap aja begini, itu harus dikeluarkan semua ya. Sebesar berapa? Sebesar 14.500. Nah, ini harus dikeluarkan sehingga kita sudah dapat di sini biaya tunai ya, biaya tunainya. Ya, biaya tunai sebesar segini ya, 9.500. Nah, selanjutnya, rumus selanjutnya adalah apa tadi? Biaya dibayar di muka dan utang akrual. Kita cek ya di atas, ada nggak biaya dibayar di muka? Prepaid something di aset ada? Tidak ya, berarti tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Selanjutnya sama, selanjutnya adalah utang akrual, accrual. Ada tidak di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti gimana Bu? Ya udah nggak usah dimasukin perhitungan. Atau kalau kalian mungkin merasa itu nol aja. Jadi kalau misalnya ditanya ya di sini ada apa namanya akun apa namanya utang misalnya ya. Kalau kalian misalnya apa kalau kalian takut nggak masuk nggak pakai rumus ini misalnya ya udah biaya dibayar di mukanya nggak ada nol nol ya udah nggak ada sama utang akrualnya juga nggak ada nol udah berarti langsung aja ya masuk di sini apa namanya di sini langsung masuk pembayaran kas untuk biaya operasi ya, pembayaran kas untuk biaya operasi langsung sebesar 9.500 ini yang dimasukkan di laporan arus kas seperti itu sini. Ya sudah sampai yang biaya operasi. Oke, selanjutnya adalah pembayaran kas untuk pajak. Pembayaran kas untuk pajak. Kita lihat dulu rumusnya apa di sini. Rumusnya adalah dimulai dari biaya pajak, kemudian dilihat utang pajaknya menurun atau bertambah. Ya, jika tidak ada akun utang pajak, ya sudah, maka tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Jadi di sini kita masukkan di perhitungan di bawah sini adalah ya pembayaran kas untuk utang pajak. Nah, untuk pajak maaf. Untuk pajak dimulai dari akun biaya pajak. Ya, biaya pajaknya kita lihat ada nggak ya? Di sini ada income tax expense. Ini ya biaya pajak penghasilan sebesar 8.000 ya. Ini yang masuk. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita lihat ada nggak income tax karena ini sudah income tax expense maka kita lihat ada nggak income tax payable di soal income tax payable ada ya turun sebesar 1.000. Kalau turun kita lihat di rumus apa? Nah kalau turun berarti rumusnya adalah plus. Jadi kita perlu untuk memasukkan di sini ada penurunan ya penurunan utang pajak di mana rumusnya adalah menjadi plus ya. Plus ya, di sini penurunan itu rumusnya plus. Sehingga di sini saya masukkan di sini utang pajak nah 1.000. Ya, pokoknya biar jadi plus ya. Caranya gimana lah masukin copy paste atau pakai rumus absolut ya. Pokoknya intinya adalah di sini jadi plus ya, plus 1.000 seperti yang muncul di sini. Nah, karena rumusnya hanya itu, ya udah langsung aja ya, langsung di total di sini kita mendapatkan ini adalah pembayaran kas untuk pajak ya. Di sini 9.000 ini kita masukkan ke rumus yang ada di masukkan ke badan utama laporan arus kas metode langsung ya yang ada di sini. Begini.
Langkah yang terakhir, item terakhir untuk laporan arus kas metode langsung yang ada di soal ini adalah pembayaran kas untuk biaya bunga. Kita lihat rumusnya di sini untuk biaya bunga, rumusnya adalah biaya bunga ya, akun biaya bunga, kemudian utang bunga. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau sudah masuk yang pembayaran kas untuk biaya XXX ya, itu rumusnya sama ya, yaitu akun biaya, terus dicek utang yang terkait. Nah, jadi kita langsung aja masukkan di sini. Di sini kita perhitungannya di bawah ya. Pembayaran kas untuk biaya bunga ya, atau untuk bunga lah ya, untuk bunga. Ya, untuk pembayaran kas untuk pembayaran bunga. Di sini kita bisa melihat rumusnya dimulai dari biaya bunga. Ya, mulai dari biaya bunga, kita lihat ada biaya bunga atau enggak di sini. Seperti yang saya bilang, kalau tidak ada ya sudah, berarti nggak ada ini ya. Kalau nggak ada biaya bunga ya sudah, that's it ya. Tidak perlu kita masukkan harus ada pembayaran kas untuk biaya bunga. Mungkin perusahaan tersebut memang tidak punya hutang sama sekali sehingga dia tidak bayar bunga ya. Nah, kita lihat tapi di sini ada ya, ada interest expense atau biaya bunga sebesar 3.000. Nah, itu ya rumus yang langkah pertama. Selanjutnya utangnya adalah utang bunga. Ada interest payable atau tidak di sini? Ya, kita lihat di sini tidak ada interest payable. Berarti apa? Ya sudah, cukup biaya bunga saja. Ya, berarti biaya bunga saja. Berarti di sini sudah langsung kita dapat nilai pembayaran kas untuk biaya bunga. Ya, sudah hanya 3.000 ini saja. Sehingga kita dapat di sini pembayaran kas untuk biaya bunga sebesar 3.000. Sudah. Nah, jadi di bagian bawah ini adalah perhitungan ya. Jika misalnya kalian perlu untuk mengerjakan tugas akuntansi atau sejenisnya itu ya mungkin perlu dicantumkan tentunya ya. Tapi ya cantumkannya tolong jangan satu bagian ya dengan laporan arus kas karena pada dasarnya perhitungan ini harusnya terpisah ya. Jadi mungkin di bawah atau di halaman selanjutnya atau gimana deh begitu. Sementara untuk teman-teman yang di sini untuk menyusun laporan arus kas yang betulan untuk keperluan bisnis ya cukup bagian ini saja yang dibutuhkan ya, nggak perlu perhitungan itu dimasukkan. Nah, kemudian di sini tinggal dihitung saja ya penerimaan kas ya, kemudian dikurangi total pembayaran deh. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan ini adalah ini ya positif ya, kas diterima dari kegiatan operasi. Nah, inilah bagian langsung ya atau badan laporan arus kas menggunakan metode langsung untuk bagian yang kegiatan operasi. Nah, kalau sudah dapat, berarti kita sudah selesai satu bagian ya pada laporan arus kas. Nah, lalu kemudian selanjutnya apa Bu yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan laporan arus kas ini? Nah, ya sama seperti laporan arus kas metode tidak langsung, karena pada dasarnya ya metode tidak langsung dan metode langsung itu ya perbedaannya cuma di kegiatan operasi. Berarti kalau sudah selesai kegiatan operasi, dilanjutkan menyusun bagian kegiatan investasi. Nah, saya akan bahas lagi ya, contoh lagi untuk perdalam pemahaman jika ada teman-teman yang mungkin masih bingung laporan arus kas yang bagian investasi dan pendanaan. Pembahasannya sudah dibahas ya di video yang sebelumnya tentang laporan arus kas metode tidak langsung. Tapi saya akan bahas lagi di sini. Sama persis sama seperti yang metode tidak langsung. Jadi untuk investasi ini kata kuncinya adalah lihat bagian neraca yang aset tetap. Jadi kita lihat yang bagian aset tetap di sini ya. Ada yang berubah atau tidak. Ya, ada bagian yang berubah atau tidak. Nah, di sini kita lihat aset tetap jangka panjang ya, aset tetap atau aset jangka panjang. Di sini aset tetap atau aset jangka panjangnya ada ini ya, equipment ya, ada equipment. Kita lihat di sini nilai equipmentnya berkurang 18.000, logikanya ini jual ya, berkurang. Bisa jual, bisa ada aset tetap yang mungkin dipensiunkan. Sama aja ya, kita lihat ya. Ada informasi tambahan nggak ya? Nah, ada informasi tambahan nggak? Kita lihat di sini. Nah, ada informasi tambahannya ternyata ada informasi tentang peralatan. Ada peralatan yang dijual dengan harga $8.500 tunai. Kos peralatan ini 18.000 dan nilai buku waktu terjual 8.500. Nah, yang enak
yang membuat mudah ya dalam menyusun laporan arus kas metode langsung itu adalah kita nggak perlu mempedulikan ini jualnya jual rugi atau jual rugi atau jual untung. Kalau ada jual aset tetap ya, itu urusan kalau pakai metode tidak langsung ya. Jadi kalau pakai metode langsung tuh waktu ada penjualan aset tetap seperti ini, kita cuma pengen tahu ini uang masuknya berapa. Nah, saya nggak tahu ini untung jualnya rugi atau jualnya untung. Saya cuma pengen tahu karena ini laporan arus kas, uang masuknya berapa. Karena saya jual aset, saya dapat uang tunainya berapa. Nah, udah langsung ada informasi di sini. 8.500 tunai. Udah langsung aja masukin di sini ya. Masuk ya, itu apa? Di sini ada penjualan ya. Penjualan aset, penjualan apa ya tadi namanya? Equipment ya, penjualan peralatan. Jadi sebesar di sini nilainya adalah aset sebesar 8.500 ya, 8.500. Bu, jualnya tidak sebesar 18.000 yang di sini. Bukan ya, jadi hati-hati. Kalau hati-hati ya untuk yang kegiatan investasi itu teman-teman harus analisis lebih dalam. Kalau bertambah ya, bertambah itu beli. Kalau beli itu udah pasti. Jadi logikanya ya, kita aset tetap kita bertambah 10 juta. Ya, bertambah 10 juta. Logikanya pasti uang keluar untuk bayar itu 10 juta. Nah, jadi kalau naik atau bertambah itu insya Allah sama lah ya antara nilai selisih ini dengan nilai yang masuk laporan arus kas. Tapi kalau berkurang itu bukan berarti kita nih ya berkurang 18.000, bukan berarti kita dapat uang 18.000 teman-teman. Berkurang 18.000 ini maksudnya aset yang dijual ini adalah aset yang dulu kita belinya harganya 18.000 dolar. Logikanya ya teman-teman misalnya beli mobil harganya misalnya 200 juta, belinya 5 tahun yang lalu, dijual sekarang, emang masih harganya sama? Ya enggak kan? Nah ini sama konsepnya. Jadi minus 18.000 itu maksudnya kita menjual peralatan yang dulu belinya harganya 18.000 dolar. Tapi ternyata sekarang itu cuma laku kita dapat uang masuk 8.500. Ya udah yang dicatat di bagian kegiatan investasi ini yang bagian uang masuk aja. Begitu. Nah, ada lagi nggak yang lain ya terkait tentang peralatan ya? Maaf, aset jangka panjang nggak ada. Nah, udah, berarti cuma ini ya. Berarti di sini kita tulis ini ya. Maka kita tulis di sini ini adalah kas masuk dari kas diterima atau kas masuk ya diterima dari kegiatan investasi. Nah, gitu. Ya, betul. Itu seperti ini. Ya. Selanjutnya yang bagian terakhir adalah kegiatan pendanaan. Nah, mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan video sebelumnya tentang laporan arus kas. Untuk kegiatan pendanaan yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian utang jangka panjang dan ekuitas atau saham ya. Bukan retained earning ya, bukan retained earning. Kenapa? Kalau retained earning itu dia nambahnya kan perusahaan laba atau rugi kan. Kalau ini kita lihatnya adalah berarti utang jangka panjang dan saham. Nah, di sini kita lihat di neraca yang tersedia di soal itu ada dua ya akun yang kayaknya relevan, yaitu ada bonds payable atau utang obligasi dan ada common stock. Kita lihat sekilas, bonds payable ini berkurang. Berkurang ini logikanya ngelunasin. Ngelunasin sih logikanya ya utangnya berkurang 6.000, kayaknya kita keluar duit 6.000 buat ngelunasin. Kemungkinan besar sih begitu. Kita cek dulu ada informasi tambahan atau enggak. Kalau nggak ada informasi tambahan ya udah bener asumsinya logikanya kamu punya utang sama teman 100.000 ya utangmu berkurang 100.000 kamu bayar pakai duit 100.000. Kecuali ada kasus memang langka sih di mana utangnya 100.000 tapi mungkin temanmu baik hati 90.000 aja dianggap lunas. Ada memang itu, tapi jarang. Tapi itulah mengapa perlu dicek informasi tambahannya, ada nggak? Gitu. Kedua, common stock atau modal saham ya, atau equity ya. Modal saham di sini share ya, share capital. Common stock atau share capital. Share capital ini, common stock ini bahasanya ini apa namanya Amerika. Share capital di sini, capital ya. Jadi di sini naik 4.000. Logikanya kalau saham naik 4.000, saham itu jarang nggak setiap tahun nambah ya atau berkurang. Kalau dia naik 4.000, kemungkinan ini menerbitkan saham baru.
Nah, menerbitkan saham baru, kemungkinan uang yang didapat bisa aja 4.000 ini bisa aja lebih, bisa kurang. Cek informasi tambahan ya. Kita lihat, nggak ada informasi tambahan tentang ini, bonds payable sama saham. Ya udah, kalau nggak ada informasi tambahan, ya asumsinya nilainya sesuai dengan yang tercantum. Ya, berarti di sini kita kegiatan pendanaan ada kegiatan pendanaan kita ada ini melunasi saham ya, yaitu adalah bukan melunasi saham. Ada melunasi utang obligasi ya, pelunasan utang obligasi sebesar nilainya adalah 6.000 ya di sini ya. Kemudian ada penerbitan saham ya sebesar 4.000. Kalau melunasi utang, logikanya duitnya keluar, berarti minus. Sementara menerbitkan saham kita dapat uang, ya, berarti uangnya masuk, berarti plus seperti ini. Nah, di total karena cuma itu ya, kita lihat utang jangka panjang sama ekuitasnya yang relevan. Ya udah, berarti ini kita total kita dapat minus 2.000 atau berarti ini adalah kas ya, adalah kas dibayar untuk kegiatan pendanaan. Nah, seperti ini. Oke Bu, berarti apakah sudah selesai? Nah, untuk amannya final check itu teman-teman cek dulu informasi-informasi tambahan. Jangan-jangan ada yang ketinggalan, karena saya sendiri kadang-kadang sering mengalami ya, setelah saya cek kedua kali ada informasi yang kelewat. Nah, kita cek dulu ada nggak jangan-jangan item informasi penting yang mungkin perlu dimasukkan di laporan arus kas. Kita lihat ini sudah masuk. Nah, ada kan terlewat. Bukan terlewat sih, memang belum terbahas ya, yaitu dividen. Dividen diumumkan dan dibayar senilai 25.000. Nah, artinya apa? Artinya di sini perusahaan ada uang keluar. Ada pembayaran kas untuk membayar dividen ini. Dividen ini masuk pendanaan. Kenapa pendanaan? Karena dividen ini kan kita bayar untuk pemegang saham, ya kan? Berarti ini bukan investasi, ini adalah pendanaan. Karena ini adalah biaya atau ini adalah pembayaran yang muncul karena kita cari duit untuk bisnis kita dengan menggunakan saham. Ya, kita mau nggak mau pasti ada titik kita harus bayar dividen sehingga masuk pendanaan. Nah, di sini berarti ini salah nih, bukan salah sih, bukan salah, ada yang kurang ya informasinya. Jadi di sini ada pembayaran dividen ya, masih ada satu item yang terlewat yaitu pembayaran dividen. Itulah mengapa perlu scan sekali lagi ya ketika menyusun laporan arus kas terakhir begitu. Ini kas keluar ya, kas keluar senilai 25.000. Sehingga di sini jadinya nilainya adalah 27.000 sampai ya, kas dibayar untuk kegiatan pendanaan seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Sehingga di total sehingga kita total di sini kasnya yang bagian yang saya bold itu kita jumlahkan saja di sini kita dapat ini ya. Ini ada kasnya 15.000, berarti nambah ya. Berarti ini kenaikan kas pada tahunnya tahun berapa sih? Soalnya tahun 2012 ya, saya buatnya udah lama. Kenaikan kas pada tahun 2012 ya di sini. Saya kasih contohnya kok tahun yang lama ya. Kenaikan kas tahun 2012 ya sebesar 15.000 seperti ini. Nah, kalau kita cross check ya, ingat cara meng-cross check apakah hitungan kita sudah mendekati benar ya, walaupun belum tentu ini ya, walaupun misalnya sudah cocok, itu bukan garansi benar. Tapi ya salah satu indikator bahwa kita sudah membuat laporan arus kas dengan tepat adalah kita masukkan informasi yang ada di bawah ini ya, yang belum masuk adalah saldo kas ya, saldo kas akhir 2011 ya. Jadi pas ini ada ini nih 20.000 ini. Nah, kita masukkan nih 20.000 ini. Nah, terus kita total deh ya hasil perhitungan kita ya, ditotal dengan saldo kas akhir yang tahun periode sebelumnya, kita dapat angka 35.000. 35.000 ini teorinya nih harusnya ini saldo kas akhir 2012. Nah, kita cross check deh, ini sama nggak 35.000 ini dengan yang ada di neraca yang ada di soal? Oh, sama ya.
Kalau sudah sama seperti ini, ya ini indikator pertama ya, indikator pertama bahwa yang sudah teman-teman kerjakan itu adalah benar. Belum garansi benar sih, tapi indikator pertama. Kalau ini aja udah salah, udah beda teman-teman, udah pasti laporan arus kasmu salah begitu. Tapi kalau ini sudah benar, ya seenggaknya sudah memenuhi indikator pertama. Ya mungkin ada yang salah dikit-dikit di dalam lah begitu. Tapi ya kemungkinan sudah benar seperti itu. Oke, ini laporan arus kas untuk menggunakan metode langsung. Seperti yang teman-teman lihat, bentuknya untuk kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan itu sama persis seperti laporan arus kas metode tidak langsung. Perbedaannya hanya pada metode langsung. Bisa dilihat ya, lebih informatif daripada kalau menggunakan metode tidak langsung. Kita orang yang awam pun ketika membaca informasi ini langsung tahu, oh berarti tahun ini si perusahaan Y menerima kas dari pelanggan segini, membayar kas segini, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk video laporan, untuk video materi tentang laporan arus kas ini. Mungkin jika ada permintaan ya, permintaan atau request terkait tentang topik-topik yang tentang laporan arus kas ini yang mungkin masih bingung ya, monggo bisa disampaikan di komentar. I will see whether I can make a video about it. Saya akan lihat apa saya bisa membuat video untuk membahas hal tersebut jika memang kelihatannya ada hal-hal menarik yang mungkin terlewat dibahas. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.